Ya, baik, kita mulai dari nomor 8, sudah siap? Kita lihat di sana ada jenis gerakan benda yang paling tepat. Bola basket itu dari posisi A ke posisi B, terus turun lagi ke C. Mana gerakan yang tepatnya? Coba. Bagis, apa jawabannya? Yes. Di mute, sorry. Gak nyadar tak? Apa jawabannya, Gis? Kalau saya cek. C, Miss, kita cek. jawaban Ya. C sama D apa bedanya? Jawaban C sama D apa bedanya? Beda belakangnya Beda. itu. Juga C. Ya. Kalau Bagis jawabannya C, kita cek ya. Gerak A ke B. A ke B itu ke atas. GLBB diperlambat. Tambah cepat apa tambah lambat kalau gerak ke atas? Lambat. Tambah lambat. Yang B ke C, GLBB dipercepat. Tambah turun itu berarti tambah cepat. Bener ya? Jadi jawabannya adalah Iya. C. Pintar. Jelas ya? Memang saya pintar. Logikanya kayak kalian bersepeda terus turun dari gunung itu kan, kita nggak usah mengayuh sepeda itu lagi, tapi kita meluncur dengan cepat. Berarti GLBB dipercepat. Kalau turun, kalau naik justru tambah naik, tambah ngos-ngosan, tambah lambat kita mengayuhnya. Bener nggak? Iya. Logikanya gitu aja deh biar ingat-ingatnya ya. Dan itu GLBB, awas bukan GLB. Kan ada lagi yang GLB ya. Oke. Next nomor 9. Udah dicatat ya. Apa yang dicatat, Miss? Jawabannya. Oh. Itu teori gampang. Nomor 9. Perhatikan gambar. Jika massa bendanya 2,5 kilo, percepatan yang akan terjadi adalah berapa? Zahra. Saya. Enggak tahu di mana. Hitung. Ini pakai rumusnya tentang apa? Tentang hukum Newton. Apa rumusnya hukum Newton, Zahra? Aduh. Ada yang ingat? Yang lain? Hukum Newton. Ini dikurangin yang ini ya? Ini bukan prisma. Vio makan ayam. Oh iya, Vio makan ayam. Bukan prisma, itu sigma. Iya, sigma. Sigma atau Vio makan ayam, betul. F sama dengan, biar gampang kan ya? Biar gampang diingatnya. F sama dengan M kali A. F-nya apa? F-nya adalah? 10 plus 15. F-nya itu gaya. Gayanya di sana ada 10, 10, 5. Resultannya berapa yang bekerja pada benda itu? 5. 5. Karena 10 ke kanan dengan 10 ke kiri, mereka jadi ini ya, saling meniadakan ya. Gitu. Pokoknya kalau ke kanan plus, kalau ke kiri min. Yang ke kanan ada 10 tambah 5 jadi 15, yang ke kiri ada 10 jadi 15 dikurangi 10, sisanya adalah 5. Sama dengan masanya 2,5 kilo. Ya, Ditanya berarti percepatan. Jadi percepatannya adalah? D bukan. Iya, betul. Kan 2,5 kali 2 adalah 5 kan? Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Silahkan dicatat ininya, jawabannya. Jika bernamaku penuh sebut.
Hah? sehat. Kamu yang Dan singkat. Udah? Udah. Bentar, Miss. Ah. Apaan sih? Masya Allah. Kamu datang sekala sinar senjaku. Bener. Udah? Udah, Vio? Sudah, Miss. Oke, kita next ke nomor 10. Sorry, Miss, tadi dipanggil sama Mama. Nggak apa-apa. Nomor 10. Kita lihat soalnya. Ya udah nanti aja nanti. Gampang. Baca soal atasnya, pertanyaannya. Ditanya Pesen bakso adalah aja dulu. Iya, mie ayam. loh, ada mie ayam sama bakso. Itu bakso. Oke, kita lihat nomor 10. Ada beberapa gaya 60 Newton, 120 Newton, 150 Newton. Nah, usaha untuk memindahkan benda dari posisi K ke posisi M itu butuh usahanya 1.800. Usaha itu simbolnya apa? Ingat nggak? Usaha simbolnya work atau W. Usaha itu W. Ya. Jadi yang 1.800 itu miliknya W, usahanya. Yang ditanya jarak atau perpindahan. Kalau jarak atau perpindahan simbolnya? Simbolnya? Kilometer. Jarak, simbol besarannya. M. Simbol besarannya, bukan satuannya. Simbol besarannya jarak adalah? S. Betul. Jadi yang ditanya adalah S-nya berapa? Jaraknya berapa? Gitu. Nah, berarti ini konsepnya tentang konsep usaha dan energi. Ingat nggak rumusnya usaha? Usaha dalam fisika rumusnya apa? Vio, ada nggak catatan usaha? Usaha rumusnya apa? Usaha itu yang mana sih? Sama dengan kelas 8 ini. W sama dengan usaha. W. Sambil dibuka catatannya. Apa coba? Enggak jauh, Ding. W sama dengan, ada yang udah ketemu belum? Belum. Kadim, tolong. W sama dengan F kali S. Ya. W-nya yang mana tadi? W-nya berapa? Itu 1.800. W-nya 1.800, pinter. Gayanya berapa yang dimasukkan? Coba dilihat di gambar. 10 Newton. Dikurangin 100. Bukan 30. 30 ya, yang ke kanannya kan pinter. 180 dikurangi 150, berarti 30 ya gayanya ya. Oke, sip. Yang ditanya S, jarak. Berarti S-nya sama dengan berapa? 1.800. 9. 6. Masa 1.800 dibagi 30 nggak bisa yo. 90. Berapa? Iya, 60. Jawabannya kan nggak ada lagi yang angka 6-nya. Cuman ada di C. 60 meter. Dah. Jadi jawabannya adalah C. Ya Allah, takut hilang. Ternyata nggak terlalu susah kalau soal yang ini. Ini sengaja paket 1 itu yang konsep utama atau konsep dasarnya dulu.
Kalau kalian sudah merangkum semua rumus-rumusnya, konsep-konsepnya, insya Allah paket 2 sama paket 3 bisa dikerjakan gitu. Didesainnya seperti itu ya. Sudah dicatat? Ayo nomor 10-nya. Lagi nyalt, Miss. Nah, Bentar. Screenshot dulu. Silakan. Mana? Oh itu. semua. Tadi caranya itu gimana tuh? Astagfirullah. Fell in love with me. Nobody wanna see us together, but if not mad, I don't know. Udah? Udah. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini juga kelas 8 tentang pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit. Coba Miss cek dulu. Angkanya 1200 Newton itu miliknya siapa? Coba lihat gambar. Angka 1200 Newton miliknya siapa di nomor 11? Milik Bola. Milik kita semua. Apa ini Haikal? Bisa nggak? Ada Ical. Ical. Ya, ada Ical. Ada Ical. Tapi itu Ical tuh zoom-nya itu kenapa ya? Yang lain mah kan ada mic-nya gitu tuh. Sama kamera. Si Haikal tuh nggak ada. Itu kan berarti kan ada masalah kan? Ya nggak sih? Ya sudah Dia buka tuh. zoom-nya di mana sih? Nggak ada respon kan? Yuk. Oke. Ini lihat. Bola ya, yang 1200 Newton itu bola atau bendanya. Ya, makanya benda itu punya berat benda. Nah, berat benda disimbolkan dengan weight atau W kecil. Mirip sama kayak usaha, tapi kalau usaha W-nya W kapital. Sedangkan kalau yang berat, ini weight, berat benda, itu simbolnya W kecil. Ya, yang 1200 miliknya weight. Yang 240 Newton miliknya siapa? Itu miliknya siapa? 240 Newton. Miliknya Newton itu Tanda satuan panah. apa? Satuan apa? Gaya kan? Ditarik ke atas, tuasnya ditarik ke atas, berarti itu gaya atau F-nya, gaya kuasanya. Gitu, ya. Jadi gaya kuasa sama berat benda, satuannya dua-duanya Newton. Dah, terus yang ini angkanya siapa? 50 cm. 50 cm jarak dari itu ke bendanya apa? Dari apa? Dari benda ke penumpu. Itu disebutnya dengan, karena jarak dari benda ke penumpu, kita sebutnya dengan LB. Atau disebut dengan lengan beban. Ya, lengan beban. Jadi jarak dari beban ke titik tumpunya. Ya, yang kalau ada W, LB, F, pasti satunya ada LK. Jarak dari gaya kuasa ke penumpu. Itu namanya disebutnya dengan LK atau lengan kuasa. Ya, LK. Lengan kuasa. Jarak dari mana ke mana tadi Miss bilang? Kalau lengan kuasa? Jarak dari apa tuh tadi tuh Miss ngomong tuh? Dari gaya kuasa ke penumpu. Ya. Nah, ini di soal tuas rumusnya adalah atau pengungkit, rumusnya adalah W kali LB
sama dengan F kali LK. Itu dulu dikerjakan. Wake-nya kita masukkan berapa angkanya? Tadi rumusnya gimana, Miss? Itu diketik. Udah diketik di layar. Wake-nya 1200, Vio, pinter. Lengan bebannya berapa? Lengan bebannya. Lengan bebannya? Lengan bebannya adalah 50 cm. Pinter, 50 cm. Sama dengan F-nya dimasukkan angkanya berapa? 240. 240, pinter. Nah, LK-nya kan belum ada nih. Kita dapetin dulu nih. Yuk, kita bantai ya. Kalau ada 0 kiri, 0 kanan, kita bantai mana. Sama 50, Tamis. Kok jadi merah? Wait. Iyo. Private school check. Kehapus ya? Ininya ya? Itu bukannya di bawah. Enggak, yang rumusnya. WLB Ya. sama dengan F LK. Nah, ini ya. Nah, terus tadi kan kita udah sempat masukin angka 1200 dikali dengan 50 sama dengan 240 dikali dengan LK. Nah, tadi tuh Miss tuh pengen ngehapus atau mencoret 0 di kiri dan di kanan. Kan di sini ada 240, nolnya 1 kanan ya. Nah, ini juga nih, ada nih 50 nih. Kan gitu ya. Jadi tinggal 1200 kali 5, ini masih bisa dibantai lagi nggak 12 dengan 24? 12 Bisa, dengan 24 bisa ya. Oke, 12 dengan 24 berarti sisa 12 bagi 1, 12 bagi 12 1, 24 bagi 12 2. Ini berarti 2. Ini berarti sisa 2. Terus hasilnya jadi berapa? 100 dikali 5 sama dengan 2. 100, bukan itu berarti 100 kali 5 sama dengan 2 LK. Nah, berarti sama aja dengan 500 sama dengan 2 LK. Berarti LK-nya berapa? LK-nya? LK-nya 250. Oke ya. Bener nggak? Oh, bener. Bener kan? Yang lain juga ya? Yang lain gimana? 250. Satuannya tadi karena kita pakai 50 cm, berarti lengan kuasa juga pakainya cm. Gitu. Sampai sini paham hitungan yang ini? Yang lainnya? Paham. Oke. Ya. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan nggak sama kalian ya? Kelihatan kan? Itunya oret-oretannya? Kelihatan, Miss. Oke. Miss, buku yang ini boleh dicoret-coret kan? Boleh. Kan itu punya kalian. Aku ngisi kayak rumus-rumusnya di sininya aja, Miss, biar kalau misalkan belajar tuh nggak perlu buka buku yang lain. Yes. Boleh. Iya? 250-nya di bagian mana? Apa? 500 bagi 2. 200. Tuh, soalnya saya bingung nih. Kan jawabannya 250 kan, Miss? Iya. Nah, itu kan baru dapat LK, belum selesai. Ada dari gambar tadi kita baru nyelesain dari gambar. Nah, sekarang ada kalimat berikutnya itu di bawah gambar tuh.
Jika beban digeser sejauh 50 cm menjauhi titik tumpu. Beban itu yang gambar bola itu digeser 50 cm menjauhi titik tumpu. Jadi berapa lengan bebannya sekarang? Kondisi yang kedua. Yang sekarang. Kondisi setelah digeser. Kondisi setelah digeser, lengan bebannya jadi berapa? LB-nya. Jadi berapa, Nak? Tidak tahu. Itu kan ada. Ayo, lihat gambar. Dengerin, simak. Jika beban digeser sejauh 50 cm menjauhi titik tumpu. Lengan bebannya jadi berapa? 300. Pintar, Safa. Kan tadinya 50 cm tuh yang awal tuh digambar. Lengan bebannya 50 cm di awal tuh. Nah, terus di kalimat berikutnya bebannya digeser sejauh 50 cm menjauhi. Artinya lengan bebannya jadi 50 tambah 50, 100 cm. Gitu ya, paham maksud soalnya? Nah, kondisi setelah digesernya LB-nya jadi 100. Terus yang harus dilakukan agar tuas tetap dalam keadaan setimbang jadi berapa? Nah, ABCD-nya itu kan ada yang kuasanya ditambah, dikurangi, bebannya yang dikurangi, ditambah. Berarti kita harus coba-coba mencari nilai W atau F setelah digeser. Ya, oke, kita cobain dihitung dulu. Rumusnya masih sama kayak yang di atas. WLB sama dengan FLK. Ya. Kita oret-oretnya di mana nih? Dihapus dulu yang ininya. Wait, yang sudah dibahasnya. Oke. Nomor 11. Lanjutannya. Lanjutan nomor 11. Nah, kita hitung lagi ya pakai yang tadi ya. W-nya sekarang. Kan WLB sama dengan FLK. W-nya tetap kita mau cari berapa. LB-nya berapa di sana sekarang kondisi setelah digeser? 100 kan? Ya. 100. Sama dengan F-nya gayanya dianggap tetap dulu. 240 kali LK-nya tadi berapa LK-nya? Lengan kuasanya? 250. Lengan kuasa adalah 250 tadi dapatnya ya. Oke, 250. Ya, kehapus ya yang tadi ya. 250 cm. Nah, ini dihitung dulu. Berapa tuh? Hasilnya, W-nya. W sama dengan tinggal 24 kali 25. 24 kali 25 berapa? 100. Apa? 24 kali 25? Berapa tadi, Nathan? 600 ya. 25 kali 25 aja 625. Berarti 25 kali 24 600 ya. 600 Newton. Nah, ini kan dari mana? Dari ini dihapus ya 2 ya. Set dicoret. Nah, itu W aksennya. W setelah kondisi yang sekarang 600. Yang tadi berapa? 1200 Newton kan awalnya? Berarti kalau setelah digeser weight-nya harus dari 1200 jadi 600, berarti weight-nya diapain? Dari 1200 jadi 600. Dikurangi berapa? Dikurangi 600. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya. Masya Allah. Ada nggak jawabannya yang 360. Kan tadi weight mula-mula 1200 Newton. Jawabannya beta. Karena weight sekarangnya adalah 600 Newton, berarti si
bebannya harus dikurangi dengan 600. Jadi jawabannya yang D. Yang ini ya. Yang D. Dah. Silakan dicatat dulu caranya yang tadi. Saya sudah catat. Rumusnya jangan lupa. Tadi kehapus. Dah. Udah dicatatnya? Udah, Miss. Oke ya. Jadi kalian itu yang langkah pertama yang ini. Nih ya, langkah pertama nih. WLB sama dengan F kali LK. Analisis dulu dari gambar. Dapat LK. Nah, setelah itu kondisi setelah digeser, bagaimana, apa yang diubah. Nah, baru deh kita pakai rumus yang tadi, tapi dengan angka yang sudah diubah. Paham? Ada yang ditanyakan? Cek. Ada suaranya, Miss? Ada Miss. Oke. Ada yang sampai tidur, Zahara? Aman? Masih aman? Siap, Miss. Aman. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Share screen lagi dong berarti ya. Oke. Tadi sudah sempat dituliskan yang tuas? Halo? Sudah sempat ditulis yang tuas? Sempet, Miss. Udah ya. Yang tadi nomor 10C, nomor 11, D. Oke. Dah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Soal nomor 12. Nah, ini gimana nih? Perhatikan gambar berikut. Jika kedua tabung diisi dengan air, dengan ketinggian seperti pada gambar, perbandingan luas permukaan A dan B. Perbandingan luas permukaan. Luas permukaan tuh simbolnya apa? Luas permukaan. Simbolnya apa? Luas permukaan simbolnya? Miss. Simbolnya A. Tahu. Masa udah kelas 9, simbol-simbol kayak gitu nggak Lupa, tahu. Miss. Ya Allah, Miss, lupa. Luas permukaan itu A. Jadi di sana yang A dan B-nya adalah 2:1. Luas permukaan itu A ya. Terus, nah udah tuh, ini A-nya. Di sana ada 20 cm dengan 30 cm. Itu apanya berarti? Apanya berarti? Ketinggian atau kedalaman. Apa simbolnya kedalaman? Apa ya? Alhamdulillah. Height. Ini udah berkali-kali loh di energi potensial juga udah ada. Udah pernah disinggung ini simbol height. Masa lupa? Ya, ini height namanya.
Height-nya yang height A atau kedalaman A 20 cm, yang kedalaman B itu 30 cm. Dah. Terus yang ditanyakan adalah perbandingan tekanan di dasar tabung. Berarti ini konsepnya tentang tekanan hidrostatis atau disimbolkan dengan tekanan itu P, hidrostatisnya H. Jadi disebutnya dengan pH, tekanan hidrostatis. Rumusnya, masih ingat tekanan hidrostatis rumusnya apa? Oh, jelas. Tidak. Lalu Vio bangga gitu nggak ingat. Iya, Miss, ampun, Miss. Yang lain? Yang lain ada nggak sih ini? Zahara tidur. Terus siapa lagi? Nathan mana? Udah cuma Nathan, Vio, Zahara, Safa. pH sama dengan Rho GH. Rho-nya simbolnya Miss pakai ini ya. Soalnya nggak ada Rho-nya di sini nulisnya. Rho kali G kali H. Rho itu massa jenis. Ya. Nah, di soal karena mintanya perbandingan tekanan di dasar tabung A dan B, maka rumusnya jadinya apa nih? Jadinya Coba lihat di situ yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nih, yang mempengaruhinya adalah hanya kalau dari soal H-nya diklorin. Padahal ini saya lumayan bisa tapi lupa, Miss. Bentar. Ini kita draw dulu gambar. pH itu dipengaruhinya kalau dari soal yang berubah hanya H aja. Kan luas permukaan A nggak ada di sini ya, nggak ada di rumus. Nah, terus P dengan H, tekanan dengan kedalaman berbanding lurus. Jadi kalau di sana ditanyanya PA banding PB, ya berarti di situ dipertanyakannya tekanan A dibandingkan dengan tekanan B, ya sama aja sebanding dengan HA banding HB. Nah, di sana HA-nya adalah kedalaman A-nya adalah 20 cm. cm, HB-nya 30 cm. Berarti kalau disederhanakan sama dengan 10 enggak. Disederhanain. Nolnya dibantai kan, jadi 2 banding 3 gitu ya. Jadi jawabannya yang A. 2 banding 3. Silahkan ditulis dulu Vio, Safa, Nathan, Zahara. Tuh ada. Patungnya kelilipan. Dah, saya sudah. Wah. Oke. Next, kita ke soal nomor 5 menit lagi lumayan lah di nomor 13 ya. Aduh, ngantuk, Miss.
Nomor 13. Ngantuk karena kaliannya nggak ikut ngerjain. Coba kalau kalian yang ikut tangannya oret-oretan. Sambil lihat-lihat catatan juga, buka-buka buku, rumusnya apa, itu nggak bakalan ngantuk. Kalau kalian cuma dengerin aja, pasti ngantuk. Malah dapatnya jadinya nggak dapat apa-apa malah. Apa ya tadi Miss ngomong apa tiba-tiba dihapus, tiba-tiba hilang, kayak gitu. Makanya perlu keseriusan. Nomor 13, ini masuk ke pegas. Sebuah pegas digetarkan seperti pada gambar. Pegas semula pada posisi B, kemudian ditarik ke posisi A sejauh 5 cm, lalu dilepaskan sehingga beban bergerak A, B, C. Bergeraknya gitu. Dalam waktu 1,5 sekon. Besar amplitudo dan periode getaran pegasnya berapa? Amplitudo itu yang mana? Amplitudo, kita jelaskan dulu. Yang namanya amplitudo atau simbolnya A, nomor 13, adalah simpangan terjauh dari titik seimbangnya. Nah, berarti kalau dari gambar, amplitudonya adalah yang dari A ke mana? A ke C? No. Bukan. A ke B. Awas. A ke B. Titik terjauhnya itu adalah titik A, ya kan? B. Sama titik C. Tapi definisinya itu adalah yang namanya amplitudo, itu definisinya simpangan terjauh dari titik seimbangnya. Titik seimbang tuh yang mana? Ini nih titik B nih, namanya titik seimbang atau disebut dengan TS atau titik seimbang. Nah, titik seimbangnya itu ada di B. Ya, titik seimbangnya. Berarti amplitudonya adalah berapa? Mintanya berarti dari A ke B atau C ke B. Berapa jawabannya amplitudonya? Amplitudo. Dari A ke B. Udah ya, jelas ya di sana ya. Pegas mula-mula pada posisi B kemudian ditarik sejauh A. Nah, berarti B ke A atau A ke B adalah 5 cm. Pinter, Nathan. Sip. Amplitudonya, itu baru amplitudonya. Sekarang berikutnya yang ditanya periode. Apa rumusnya periode? N per T. Periode simbolnya T besar atau kapital. Tuh inget. Rumusnya kalau dibikin singkatan kan inget. Makanya kalian kalau pas mencatat rumus-rumus, kalian bikin deh singkatan sendiri ya. Yang bisa diingat kayak tadi Vio makan ayam, hukum Newton. Terus teten, periode, Fanta, frekuensi. Kan gitu ya. Jadi ini T per N atau T bagi N. Kan gitu. Nah sekarang kita masukkan angkanya. Di sana ada angkanya apa tuh? Angkanya gimana tuh? Ada nggak ininya? Waktunya. Di sana ada waktu kan? 1,5 sekon. 1,5 sekon itu dari A, B, C. Berapa getaran dari A, B, C? Berapa getaran? Setengah juga ya. Kalau A, B, C, B, A. Nah, balik lagi ke titik A itu disebut dengan 1 getaran. Makanya ini kita jabarkan jadinya waktunya adalah 1,5 dibagi berapa getarannya yang terbentuk adalah setengah atau 0,5. Jadi 1,5 dibagi 0,5 adalah berapa? 15 bagi 5. 15 bagi 5? 3 sekon. Gitu. Ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Pinter.
Sudah deh, hari ini lumayan walaupun dapatnya sedikit. Tapi kalian harus konsisten masuk intensifnya. Rapi catatannya, belajarnya ditingkatin lagi. Kumpulin rumus-rumus dan singkatan-singkatannya. Insya Allah nanti paket 2 dan paket 3-nya bisa lebih cepat. Ya, sudah dicatat? Silahkan. Saya LS, Miss. Oke, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum Miss tutup? Tidak, Miss. Tidak. Tidak langsung. Oke, sip.